Selamat pagi, salam asuransi. Senang sekali berjumpa dengan Anda kembali. Dengan saya, Antas Pilor, Guru Asuransi. Kali ini saya ingin berbagi tentang mis-selling unit link. Ya. Apakah benar atau tidak terjadi mis-selling? Pada waktu itu banyak sekali yang menunjuk bukan mis-selling tapi mis-buying. Artinya kesalahan tersebut berada di pihak pembeli. Coba kita lihat nanti ya. Oke, tahun 2009 saya menulis buku Jangan Beli Unit Link ini, ya. Dan kemudian di tahun 2011 saya menulis lagi Beli Unit Link apa untungnya. Jadi saya coba cerita sedikit ya mengenai buku ini ya. Buku ini cukup laris ya, banyak dibeli oleh agen masyarakat dan bahkan juga katanya saya dengar oleh suatu lembaga, ya lembaga yang memborong buku saya dari toko-toko buku dan kemudian dimusnahkan. Ini yang saya dengar, itu rumor sebenarnya atau tidak. Tapi yang pasti banyak sekali masyarakat luas tidak memahami apa yang mereka beli terkait dengan unit link ini. Makanya saya berniat pada waktu itu untuk supaya mereka pada umumnya masyarakat tersebut bisa membaca terlebih dahulu, memahami terlebih dahulu terkait dengan unit link ini. Karena terus saja kalau tidak paham apa yang mereka beli, saya khawatir mereka akan mengalami kerugian, mengalami kekecewaan. Nah, pada waktu itu banyak agen asuransi yang berkata, jangan beli unit link bila Anda tidak paham benar. Itu saya punya kata-kata judul. Tetapi mereka bilang kalau katakan sudah paham, berarti bisa beli dong. Saya tegaskan, kalau misalnya mereka sudah paham, saya percaya mereka tidak akan beli. Ya, saya ulangi lagi, kembali lagi, bahwasannya seandainya masyarakat luas memahami dengan baik apa itu unit link, saya percaya mereka tidak akan beli. Tetapi terus saja ada juga beberapa produk unit link yang saat ini di pasaran yang sangat sedikit ya, cukup baik. Tetapi kita mesti memilah produk tersebut dari berbagai macam perusahaan asuransi karena unit link ini di pasaran tidak standar. Produk asuransi A, B, C, D, E itu beda-beda sekali sehingga akan memusingkan. Nanti saya akan jelaskan sedikit ataupun akan saya paparkan apa sih unit link itu yang saya pikir tidak mudah dipahami oleh rakyat kebanyakan ya. Bahkan oleh agen-agen pun juga saya khawatir mereka tidak paham apa yang mereka jual. Ya, jadi dua buku ini saya sarankan Anda memahami yang terlebih dahulu. Dan kemudian nanti pada bulan Maret nanti, mungkin buku saya sudah akan terbit lagi yang berjudul Dosa-dosa Unit Link. Saya akan paparkan lebih jauh, setebal sekitar 250 sampai 300 halaman. Nah, ini intinya saya bertujuan untuk apa? Supaya industri asuransi ini betul-betul dipahami dan dipercaya. Bukan katakanlah kita menjual produk asuransi yang menjual kucing dalam karung atau menjual burung dalam karung ya, sehingga masyarakat luas tidak paham. Jadi saya ingin masyarakat luas paham dulu dan para pemasar harus menjelaskan terlebih dahulu secara detail ya terkait dengan risiko dan biaya dan segala macam. Oke, ini orang buta menuntun orang buta. Saya percaya sebagian besar agen di luar sana ataupun pemasar asuransi kurang memahami dengan baik ya. Bahkan banyak agen-agen yang baru dilatih sebentar, 1 minggu, 1 bulan, langsung diperbolehkan menjual unit link. Boro-boro unit link ya. Asuransi tradisional saja saya percaya mereka tidak paham, mereka tidak baca dia punya kondisi polis secara detail dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Saya percaya mereka tidak baca itu polis. Ya, coba Anda tanyakan kepada Anda sendiri, diri Anda sendiri, apakah Anda pada waktu pelatihan melihat kopi polis asuransi secara detail, Anda membaca, memahami detail itu. Itu produk asuransi tradisional seperti term life, whole life, ya, dan endowment. Nah, ini unit link itu sophisticated, rumit, ya, dan saya perlu mungkin mengajar 1 hari atau 2 hari penuh untuk supaya lebih detail karena sangat sulit ya. Aturannya pun juga sangat sulit juga dibuat oleh regulator ya. Jadi intinya orang buta menuntun orang buta, agen-agen yang awam menuntun masyarakat yang awam pula lebih awam. Jadi intinya agen-agen ini saya khawatir ya tidak paham apa yang mereka lakukan ya. Kemudian juga sama, ini saya dapatkan gambar dari internet ya. Hati-hati juga ya, banyak bank dan agen-agen tersebut di luar sana yang di wealth management segala macam menawarkan hal ini. Tidak salah, tapi Anda sebagai masyarakat luas ataupun calon konsumen Anda harus waspada, ya, beware, ya, waspada karena kembali lagi tadi agen yang perusahaan asuransi yang dilatih oleh perusahaan asuransi itu tidak paham unit link dengan baik ya. Apalagi orang-orang yang diperbankan
yang cuma dikasih materi pelatihan sebentar, habis itu mereka sudah menawarkan. Saya khawatir ini juga salah kaprah, dan saya inginkan aturan terkait dengan pemasaran unit link ini betul-betul secara detail dan lebih waspada, ya, karena bukan ini menyangkut masalah masa depan industri preferensial dan masa depan masyarakat Indonesia, ya, kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi tolong perhatikan baik-baik. Nah, kemudian ini yang dipikirkan dan dirasakan konsumen unit link saat ini. Banyak korban unit link yang mungkin Anda sudah lihat selama 2 tahun terakhir ini. Saya tidak perlu sebut namanya, tapi saya mau coba sebutkan namanya 2-3 orang yang saya itu kenal. Pak Wusmin Tambunan, ya, Wusmin Tambunan, karyawan ataupun PNS di Kemenaker Purwakarta, ya. Anda bisa cari di mana, di googling, ya. Kemudian Ibu Maria Trihartati, Lampung, seorang pedagang nasi di Lampung, ya, dan bersama suaminya Pak Edi Purwanto yang tukang AC, ya. Nah, kemudian ada lagi Derma Natalia Sihotang, ya, bidan di desa di Sumatera Utara. Ibu Umu, ya, bidan di Gresik juga. Kemudian banyak sekali. Saya mungkin Anda coba lihat lagi nanti buku saya, ya, di dosa-dosa unit link yang akan terbit di bulan Maret. Banyak sekali korban-korban ini yang berjatuhan, dan siapa yang besar dan siapa yang mesti bertanggung jawab ini, ya. Nah, saya tidak sengaja mendapatkan kajian OJK perlindungan konsumen untuk mis-selling unit link tahun 2017, ya. Anda tinggal klik ya, mis-selling unit link kajian, ya. Saya dapatkan di kontak 157.ojk.go.id, ya, langsung keluar asuransi unit link kontak OJK online, langsung keluar tuh, ya. Jadi OJK sendiri sudah melakukan kajian bahwa telah terjadi mis-selling unit link ini 2017, ya. Buku saya 2009, berarti sudah 8 tahun sebelumnya, dan buku saya memang terbit sebelum OJK terbentuk, ya. OJK terbentuk tahun 2013 kalau tidak salah, ya, berkat Undang-Undang 21 tahun 2011. Nah, di akhir 2021 tahun lalu, ya, pihak OJK menyampaikan bahwa kasus mis-selling marak sekali terjadi. Nah, berarti sudah 4 tahun semenjak kajian tersebut ada, baru terbuka opsi, ya. Berarti sudah pada waktu kajian tersebut dibentuk, tindak lanjutnya, apa yang dilakukan oleh semua stakeholder dalam rangka menekan ataupun menghindarkan ataupun mencegah kasusnya mis-selling ini. Saya tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh semua pihak, ya. Jadi 4 tahun dari 2017 tersebut kajian sampai 2021, 4 tahun tersebut apa yang telah dilakukan, mesti ditanyakan kembali. Ya, mestinya dengan adanya kajian tersebut, mestinya kasus-kasus mis-selling ini makin mereda, makin lama makin sedikit, ya. Tapi saya tidak tahu, ya. Nah, ini korban asuransi melapor ke sana kemari karena mereka pikir melapor ke regulator buntu, ya, buntu. Pada waktu awalnya buntu, dipimpong sana sini, ada yang ke OJK Lampung, ada yang OJK Medan, ya. Mereka laporkan sendiri. Jadi akhirnya mereka lapor ke ombudsman, lapor ke Barreskrim Polri, lapor ke DPR, lapor ke Presiden, lapor ke Kementerian Keuangan, ya. Jadi intinya korban ini kesana kemari mencari mencari keadilan. Ya, tanggal 6 Desember kemarin 2021, ya, kebetulan saya sempat mendampingi mereka dengan tujuan supaya mereka punya perjuangan pun juga tidak lari kemana-mana. Mereka fokus kepada apa yang terkait dengan teknis asuransi, terkait dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi, tidak lari kemana-mana. Jadi pada waktu saya ketemu dengan teman-teman dari regulator, ya, dan saya sampaikan bahwa saya mendampingi mereka adalah untuk supaya perjuangan mereka tidak lagi kemana-mana, dan saya yakinkan bahwa tidak semua praktisi perasuransian itu jahat ataupun buruk, ya. Ada praktisi perasuransian yang baik, ya. Jadi saya pun mendampingi mereka. Kemudian, apakah unit link ini diteruskan atau dihentikan? Ya, Pak Eko Besuprianto dalam Infobank di Januari ini 2022 ada tulisan saya juga di sana, ya. Apa yang mau diambil tindakan, diteruskan atau dihentikan? Saya pikir secara pribadi, nih, ya, mungkin saja opini saya salah, untuk menghindarkan jatuhnya korban lebih banyak, ya, bertambah banyak, yang sementara yang lama belum selesai, bertambah lagi korban yang ada. Jadi
saya berharap sementara dihentikan terlebih dahulu agar tidak bertambah korbannya, ya, sehingga permasalahan yang ada disolusikan dulu lebih dahulu. Kemudian yang kedua, peraturan-peraturan dan pengawasan harus tata lebih baik. Masih banyak celah-celah yang membahayakan, masih banyak. Dan waktu itu saya sudah sampaikan ke regulator mengenai opini saya terkait dengan desain produk, ya, mengenai risiko, mengenai biaya, mengenai manajemen investasi dan segala macam. Ya, masih banyak. Nanti saya akan tuliskan detail dalam buku saya, Maret dosa-dosa unit link. Target pasar. Tidak semua produk asuransi dibutuhkan oleh masyarakat luas. Tidak semua anggota masyarakat tersebut butuh asuransi. Ya, jadi apa? Tolong cari pasar yang sesuai, segmented. Jangan sampai katakanlah unit link ini dijual kepada semua orang. Tidak semua orang butuh ataupun sesuai dengan unit link. Kenapa? Tadi unit link tersebut kompleks. Ya, tidak mudah dipahami oleh masyarakat luas, ya. Boro-boro ya maka mau beli unit link, maka beli asuransi tradisional saja mungkin belum ada, belum punya, ya. Jadi sebaiknya target pasar ini ditetapkan terlebih dahulu. Pertama untuk kaum yang mapan, berada di kota, ya, kemudian sudah memiliki produk asuransi yang tradisional dan mereka memahami pasar modal. Paling tidak itu. Agar apa? Agar ke tingkat mis-selling ini dapat diturunkan, dapat direndahkan. Nah, kemudian berikutnya lagi, rekrutmen kriteria agen. Tidak semua orang bisa jadi agen yang baik. Tidak semua orang ingin jadi agen. Jangan sampai apa? Semua orang direkrut jadi agen, ya. Dan kemudian akhirnya apa? Agen-agen yang katakanlah tadi tidak berniat jadi agen hanya untuk mencari uang, tapi untuk menolong orang lain tidak. Ya, akhirnya apa? Maka jadi agen, jualan, habis kabur, selesai. Makanya saat ini banyak agen-agen apa? Yang datang dan pergi. Karena mereka apa? Tidak bertujuan untuk jadi agen. Jadi tolong kriteria agen ini betul-betul dipilah-pilah, jangan semua diambil. Ya, garbage in, garbage out. Ya, apa sampah yang masuk, sampah yang keluar. Ya, tolong mengenai kriteria agen ini tolong diatur sedemikian rupa. Misalnya pendidikan, usia, intensi, tinggal di mana. Misalnya lagi, tidak semua orang bisa jadi agen yang baik. Tidak semua orang ingin jadi agen. Ya. Kemudian juga pelatihan agen. Ini perlu diperhatikan dengan baik. Jangan sampai agen tersebut yang masih polos kemudian diajari hal-hal yang tidak baik. Ya. Kemudian dididik cara bagaimana mengalahkan nasabah. Tidak. Jadi pendidikan dan pelatihan agen ini mesti diatur juga sedemikian rupa. Kemudian materi pemasaran juga. Nah, ini materi pemasaran mengenai ilustrasi, proposal dan segala macam itu betul-betul mesti ditata. Jangan sampai ada materi pemasaran yang misleading. Alhasil apa? Mis-selling lagi. Mengenai ilustrasi 5-10-15%. Mestinya apa? Mestinya minus 0 dan 5. Ya, karena apa? Investasi tersebut ada resikonya, ada minusnya. Jadi jangan sampai membuat ilustrasi yang mengakali, membuat pikiran masyarakat tersebut jauh, ya, keliru. Ini yang saya pikir perlu ditata. Nah, jadi mis-selling ini terjadi dan saya akan coba bahas di berikutnya siapa yang patut dipersalahkan dan siapa yang harus bertanggung jawab serta agen asuransi yang menjadi kambing hitam. Itu dulu dari saya. Ya, saya bisa dihubungi di etikatacademy.com ataupun di asuransi.com. Saya Filipino ingin apa? Industri ini lebih baik, ya, dan bermanfaat buat masyarakat luas. Sesungguhnya industri ini mulia. Agen asuransi tersebut baik, tetapi seringkali dimanipulasi, dieksploitasi dengan tidak benar oleh oknum-oknum. Ya, bila mana ada pertanyaan terkait dengan unit dan segala macam, saya siap membantu. Ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Salam asuransi.